agama atau Allah atau Tuhan itu biasanya terkandung dalam cerita-cerita rakyat. Jadi sebenarnya syarat dengan nilai-nilai, tapi kita tadi kelemahan kita tidak punya yang berbahasa daerah. Nah, bagi saya menganggap bahwa apa yang diinginkan oleh kantor bahasa, yaitu kita membuat penguatan literasi dengan cerita atau buku yang berbahasa daerah, itu merupakan terobosan yang luar biasa, karena hampir kita sulit menemukan itu. Dulu kira-kira 20 tahun lalu pernah ada seminar di Tenggarong, Pak Sugandi. Saya kemudian diminta juga untuk menjadi narasumber ya. Dan saya menyambut baik itu. Pada daerah-daerah yang kental bahasa Kutainya, harusnya memang dikenalkan pelajaran bahasa Kutai sebagai bahasa pengantar kelas 1, 2, 3, lalu cerita-cerita supaya tidak hilang. Tapi ya itu tadi, ada cara-caranya menurut saya. Pertama, setiap penutur bahasa daerah hendaknya mengajarkan bahasa daerah itu kepada anak atau keluarga. Jadi memang susah, tapi tidak apa-apa. Saya sendiri mengalami itu. Tapi kepada anak saya sengaja kadang-kadang kalau ada kawan saya orang Kutai, misalnya Alimin, Pak Suwarno tahu kan Alimin, kadang-kadang kan sadar ikut ngobrol gitu kan. Dia bingung, Pak, apa gerak artinya itu. Nah, masalahnya Kutainya Alimin ini Kutai tidak jelas juga. Dia itu Kutai Banjar, Pela, Danau Semayang, Melintang, Jantur, itu banyak Banjarnya juga, jadi agak repot juga. Tapi ya itu bagus. Kalau ada Kutai, karena saya ikut nimbrung, dia akhirnya bertanya, dan menurut saya itu baik dalam rangka kita juga menyadarkan kepada dia perlu pemahaman bahasa daerah. Saya itu kalau ke pasar Segiri, kalau nyari sayur itu modal saya kan itu aja, pura-pura seperti orang Jawa, dan dia tahu kok kita bukan orang Jawa. Bude, ngobrol tuh Pak, dulu ini, terus dia tahu kan, ini pasar itu orang kok nanya piro kan gitu kan. Dia hanya itu modalnya, tapi dia ngerti Pak. Orang Jawa tuh tahu kok kalau kita tidak bisa berbahasa Jawa, lalu kita menggunakan bahasa yang ragam akrab, sebenarnya bukan kasar sih, itu dalam istilah bahasa itu ragam akrab, tapi tidak pantas kepada dia biasa-biasa aja. Karena di Surabaya itu malu sendiri saya. Bu, saya bilang, saya kan pertama teman masuk warung kayak Lamongan gitu kan. Kalau ibu, kali itu kan artinya dua, karena saya dengan teman berdua gitu. Terus aku di bahasa Jawa, aku nggak ngerti. Terus dia bingung lihat aku. Kalau itu pembukaan atau minuman? Bukan, yang dua dia ngerti. Tapi mungkin maksudnya sayurnya yang mana, kan ada macam-macam. Ikannya apa, lauknya apa. Aku kan hanya bisa duanya aja, yang lain nggak tahu. Jadi aku diam aja. Loh, Mas, iya, gimana nih? Ya mau dua, iya. Terus, dosa kan nggak ngerti bahasa Jawa kan? Enggak Bu, cuma ngerti itu. Oh, ngomong tuh enggak. Iya budaya. Kan ada anaknya yang layan manis. Pertama itu tadi, menurut saya. Kedua, pemerintah dalam hal ini termasuk pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif dan peran utama dalam pemanfaatan bahasa dan sastra daerah. Kalau bisa melalui peraturan daerah. Kalau di Kalimantan mungkin agak susah melalui perda ya di Kaltim. Tapi nggak apa-apa kalau mau, namanya kita bertanggung jawab kan. Dan itu kan diperlakukan tidak sebagai kewajiban. Tapi pada daerah-daerah yang masih kental misalnya, ya bagusnya itu dilaksanakan. Misalnya kalau di daerah Kutai, Muara, Muara Bengkal, Muara Wahau itu kan sangat homogen ya, sangat Kutai ya. Gunakan aja bahasa pengantar itu kelas 1, 2, 3 atau kalau ada buku bacaan itu yang sorong. Duito. Yang ketiga, pemberlakuan kurikulum pendidikan yang memberi ruang bagi pembelajaran bahasa daerah
Misalnya adanya kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar. Jadi khususlah gitu. Ada tiga maksudnya kita menggunakan pembelajaran bahasa daerah itu. Pertama, sebagai alat komunikasi agar siswa dapat menggunakan bahasa daerah untuk berinteraksi di masyarakat dan di keluarganya. Jangan sampai orang sebulu tidak bisa lagi berbahasa Kutai, tapi dia harus bisa meskipun dia sekolah ke Samarinda. Kalau dia pulang itu dia tidak merasa asing, dia tetap bisa berbahasa Kutai. Kalau orang Banjar kan sama tuh, jangan sampai beli ke Tanjung sudah punya lain gayanya, lain juga bahasanya. Betul Pak, kalau kita di kampung, saya banyak mendapatkan masalah-masalah orang Jawa yang merantau ke sini Pak. Pulang ke Jawa itu dia bingung. Dia tidak pede berbahasa Jawa, karena nanti kalau dia berbahasa Jawa dia takut salah. Maksudnya dia takut dianggap kasar, akhirnya dia berbahasa Indonesia. Tapi katanya, Pak, saya berbahasa Indonesia pun tidak nyaman karena dianggap sudah melupakan bahasa leluhurnya. Itu makanya kita tetap harus menggunakan bahasa daerah itu sebagai bahasa komunikasi. Kedua, berfungsi sebagai edukasi. Jadi kita harapkan melalui bahasa daerah itu bisa nilai-nilai itu diajarkan. Kalau di Kutai itu ada namanya ngapeh ya. Kalau di Banjar itu mahalapiu. Bercanda itu sebenarnya di dalamnya kita bisa mengenalkan budaya, bisa memasukkan nilai-nilai melalui cerita. Dan itu kalau diceritakan ke bahasa Indonesia sudah tidak enak lagi, ya kan? Mahalapiu Banjar itu kalau kita pakai Indonesianya, harapan gak nyaman lagi kan? Dia sudah bahasa itu kan pas gitu. Ngapain bahasa Kutai itu memang nyamannya dipakai bahasa daerah, sama aja dengan orang Jawa. Nah ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan tidak nyaman, gitu. Ada yang hilang gitu. Dan ada fungsi kultural. Ini yang menanamkan nilai-nilai budaya, menanamkan identitas. Kan kalau orang itu sudah tidak punya budaya, dianggap tidak ada identitasnya. Kita beridentitas Indonesia karena kita bisa berbahasa Indonesia. Kalau kita sudah tidak lagi berbahasa Indonesia, identitas kita itu hanya satu, apa? Karena kita disebut orang Indonesia karena kita bisa berbahasa Indonesia, kan, bercakap-cakap Indonesia. Kalau sekarang kita tidak bisa lagi bercakap-cakap bahasa Indonesia, maka masih ada satu identitas kita menunjukkan bahwa kita Indonesia. Hidung aja. Kita pesek gitu. Untunglah yang berhidung mancung. Kalau yang berhidung pesek kayak saya nggak dikenal lagi, sudah ini bangsa apa ini. Nah untungnya pesek jadi ketahuan, oh ini Indonesia. Itu untungnya orang pesek itu. Ya Jepang itu kan sama-sama Asia. Kalau kita datang ke Mesir sana kan ketahuan, oh ini Indonesia. Biar kita kata bahasa Indonesia ketahuan Indonesia. Salah satunya melalui hidung itu. Fungsi kultural, berfungsi kultural yaitu agar dapat menggali dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah untuk membangun identitas dan menanamkan kemampuan dalam menyeleksi. Jadi gini, 100 nggak tahu ya, kalau nggak salah 110 ribuan ya Yudit kosakata bahasa Indonesia itu kan KBBI kita itu 140 ya. 140 ribu itu kan sebagian besar juga disumbang oleh bahasa-bahasa daerah. Itu saya tidak percaya Lampit itu ada di dalam KBBI. Amplang ya, jadi banyak banget yang diambil oleh bahasa daerah. Dan semakin banyak kosakata itu semakin menunjukkan betapa Indonesia itu sangat luas. Saya punya kamus, saya beli 350.000 kamus buku bekas di Semarang, Pak. Jumlahnya itu 2.220 halaman, Pak Anam. Itu Webster tahun 1959 atau berapa? 69. Jadi bayangkan zaman itu kamus Amerika, kamus Inggris itu sudah segitu banyak ada di Selama Sobat. Kalau nggak percaya ke sana ke Selama Sobat. Nah iya kan masuk. Jadi bukunya betul 350.000. Mereka punya kosakata. Dan saya baru tahu bahwa cerdas tidaknya orang itu ternyata dia dari kata-katanya. Semakin banyak kosakata orang itu, semakin pintar dia. Kalau ada orang yang tidak mengerti
monitor. Sudah jelas itu di mana kelasnya, ya kan? Monitor, pantau. Tapi itu menunjukkan kata-kata. Apapun teknologinya, mau cocok tanam, tumpang sari. Kalau dia tidak ngerti tumpang sari, ketahuan dia tidak mengerti di bidang itu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu kan ditransformasi melalui bahasa. Bahasa itu kata-kata. Jadi semakin banyak pengetahuan kita tentang kata-kata, semakin kita cerdas sebenarnya. Jadi kalau orang sedikit kosakatanya, ya sedikit juga kecerdasannya. Sama seperti itu tafsirnya. Bukankah kita mengenal, misalnya sekarang Pak, ada sulam bibir. Kalau dia nggak tahu sulam bibir, ya berarti kan dia ketahuan kelasnya, nggak pernah ke dalam dunia itu. Ya kan? Sulam bibir, sulam alis, spa kuping. Bapak tahu spa kuping? Nah kan? Itu saya mengerti itu karena saya telah belajar itu. Sulam alis, sulam bibir. Ada spa pusar Pak. Orang kaum wanitanya yang bertanya dengan saya ketika saya nulis itu cerita pendek. Maksudnya saya baru dengar ada spa pusar. Iya kan Anda udah gaul lah, saya kan gaul dia bilang. Spa pusar ada. Tanam rambut. Ada kan? Sambung rambut. Ada. Apa? Oh, tanam benang ya? Itu benang ditanam. Supaya? Oh, aku nggak terlalu ngerti dunia. Iya, aku kan nggak ngerti soal. Aku kan biar pesek, nggak ada upaya untuk memanjung-manjungan. Aku nggak ngerti itu. Kalau spa besar aku ngerti. Tapi maksud saya, apapun ilmu itu berhubungan dengan kata-kata. Kalau kita tahu satu kata, itu panjang ceritanya. Begitu kita bilang, begitu kita mengatakan. Contoh lah, ambil satu kata HDMI. Orang yang tidak mengenal itu berarti tidak punya. HDMI itu panjang ceritanya kalau kita menjelaskan kan. Seperti itu. HDMI itu ada hubungan dengan LCD. Ini nggak ngerti lagi LCD, apalagi LCD sudah. Itu jadi maka kan, maksud saya ini bukan bahasa Indonesia, tapi betapa pentingnya kita menguasai kosakata karena kosakata itu menunjukkan keluasan ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Memang pas mau habis juga ini Bu, Anda percaya? Keempat, perlunya puasan dan bahasa daerah sata ke dalam model yang dari mendengar menjadi mendengar, melihat, membaca, berbicara. Maksud saya, bagaimana kita menjadikan bahasa daerah itu ke dalam sebuah cerita, dan cerita itu bukan kita gurunya ngajar. Nah, kalau pisau itu bahasa kotanya lading, bukan begitu. Jadi ada cerita dan cerita itu diperagakan, didramatisasikan. Jadi saya merekomendasi untuk pembelajarannya itu didramatisasikan. Dan ini saya bilang yang terakhir, pemerintah daerah perlu menginisiasi penerbitan buku cerita rakyat Kalimantan Timur ke dalam bahasa daerah dan disertai terjemahannya. Jadi kalau kita mau mulai bagaimana pemerintah daerah, nggak usah banyak, ambil saja 10 cerita rakyat, diterjemahkan ke bahasa Jawa, yang ke bahasa Indonesia itu Jawa, ke bahasa Kutai, nanti diterjemahkan ke bahasa Berau. Ada bandit Dipati apa ya? Bandit Dipati ya? Itu Berau ya Pak Herman ya? Nah ya kan, buat itu dalam bahasa Berau, kemudian bukunya diberikan ke anak-anak, coba diperagakan gitu. Apa yang bisa diperagakan di situ mungkin bisa lebih menarik. Ini jangka pendeknya saya sarankan seperti itu. Dalam jangka pendek usulkan agar seluruh cerita rakyat diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, kemudian diajarkan dengan peragaan. Peragaan itu maksudnya didramatisasikan. Tapi saya ingin membuat ini satu ini lah. Sebentar ini 2 menit bisa ya? 2 menit saja. Ini biar si nanti kalau ada yang nggak tahu tanya sama si ini. Siapa namanya nih? Pak Edi. Pak Edi ini dia bisa bahasa Jawa, bisa bahasa apa sih ini? Mana remote-nya nih? Mana dia? Ini film bahasa Kutai. Skip aja. Main. Put, mana kayak gini? Pak, tantra di mana? Ini ya. Ini menurut lagi tapi ini. Ya itu. Ini ya garisnya.
Pakai ini bisa. Harus pakai ini Bu. Ini orang Kutai ngerti ini. Dan ini film saya persembahkan kepada orang Kutai. Yang lain nikmati aja gambar set. Ah. Masukkan duitnya. Anu mbok ada bahan baru. Orang Kutai ngerti ori. Luar Teguh di sebelah Brazil. Ada juga kecil. Dengar ini sombongnya orang Kutai ya, dengar. Aku ini baru aja panggung sombong aku beneran. Aku ini baru habis dari kosan. Itu apa di kosan? Aku main habis beli opor tuh. Opor Ferrari apa? Ferrari. Oh ini ya, opornya Ferrari itu. Itu jangan jamu apa bawa. Palingnya Ferrari lain pelali. Ya lah, orang itu pelali lah. Ferrari. Oh, ya, betul aku nyawa aku nih. Aku nih dua hak segala aku kaya di segala aku miskin tuh di dua. Segala uangku habis dua dan orang aku beli baju nih. Kamu tuh mikirkan, itu aku sombong, apa gue tahu. Jadi biasanya kita berdua ini nggak boleh beli. Baik, kalau aku punya kredit dengan dua hak enggak tuh, si Hani, aku nih kami kredit baju ini dapat baju cuma kami di orang murah tuh. Apa habis beli kalau renang? Lu tahu nggak kalau setahun mau buat? Ada lagi satu kandidat ini yang bukan tembak kali satu. Wah, kan bilang siapa? Lagi awak aja kerja jauh. Tembak kali satu awak. Oh, ada baju orang awak yang kira-kira bikin ada tuh. Ya Allah nih, udah memang sarankan aku yo. Sampai kayak sempak kali bukti. Awak tuh yang lama kita mau sempak nih pernah. Ujungnya awak nih. Udah waktu. Lagi aku. Kali. Aku masih udah aku di kembali. Kok ada di kita sempak. Sampai
ingat kamu sempok kali satu itu ya. Tapi sebenarnya itu nilai moralnya saya ingin Pak Panola 2 menit. Biar di balik kita itu pasti doa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cerita tadi memang menginspirasi untuk kita, dan di situ memang banyak hal yang ditampilkan. Jadi bukan hanya kelucuan, tapi ada pesan-pesan moral ya yang disampaikan kepada penonton ya, bahwa ketika tadi yang Mbok siapa tadi namanya, yang Mbok berdua sebetulnya bertiga tadi saya kenal itu pemerannya itu, dia mengatakan bahwa untuk menyampaikan bahwa ketidakpunyaan dia tadi, dia mengatakan bahwa harus beli mobil, harus beli kolam renang dan sebagainya ya, itu alasan agar dia bisa untuk membeli itu. Tapi dengan cara-cara memang agak-agak licik ya, karena yang bos satu tadi itu sudah punya hutang banyak, tapi dia juga akan pinjam lagi ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pesan moralnya itu di situ tadi, bahwa seseorang ya yang menginginkan sebuah barang atau barang itu ya tadi dengan modus-modus, dengan berbagai cara, sehingga dia bisa mendapatkan barang tersebut ya. Apalagi tadi dikompori sama Mbok Nanda tadi ya, bahwa barangnya ini bagus, apa tadi KW gitu ya, bahasa ori ya, barangnya ini ori. Jadi kalau misalnya tidak dibeli rugi, padahal berdua tadi ya sebetulnya apa ya, mereka itu kalau misalnya di dalam itu kong kali kong bangkong itu, mereka bertiga itu memang betul-betul apa ya, saling dukung gitu, sehingga cerita itu apa, nyambung banget seperti itu. Makanya dalam masyarakat itulah gambaran masyarakat saat ini. Jadi ya, untuk menaikkan gengsi, untuk menaikkan apa, dia bisa berbicara, bisa mengatakan yang seperti tadi dengan berbagai cara, sehingga apa ya, prestis hidupnya itu bisa terlihat oleh orang lain seperti itu. Itu Pak, mungkin Pak yang sudah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, jadi itu kita orang kita diajarkan untuk tahu kredit juga. Sebetulnya bukan untuk kredit Pak ya, tapi tadi ya digambarkan tadi bahwa untuk memiliki barang ya, untuk memiliki barang itu sebetulnya ada berbagai cara ya, berbagai cara. Tapi karena ada apa ya, tukang penjual yang boleh dikreditkan, akhirnya yang Mbok tadi bisa kredit lah dengan barang-barang. Tapi kalau untuk diajarkan kredit orang Kutai kayaknya tidak ya, Bu Isma ini ya, tidak ada, karena punya kredit itu nggak bisa tidur. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu kan cerita guyonan juga, tapi ada maksud di dalamnya. Saya jangan suka kredit, yang laki ya kan, mau jauh tuh namanya. Sempak itu banyak-banyak ya kan, ada juga kali satu. Kalau itu cukup juga ya. Mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menginspirasi kita untuk membuat cerita berbahasa daerah, dan saya yakin kalau ada solusinya. Tadi yang kata-kata itu yang ngerti bahasa kita ya, nggak ngerti bahasa kita bingung dia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf terutama kepada Bapak Anang Santosa, seorang berbahasa. Terima kasih telah begitu pertanyaan ini, dan minta maaf kalau ada kesalahan buat kita.